Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Cendekia, kembali lagi bersama saya Wahyu Saputra. Kali ini kita akan membahas soal-soal materi tentang vektor ya. Di sini kita akan membahas latihan soal. Nanti ada contoh soal, ada latihan soal, contoh soal, dan latihan soal. Mari kita lihat soal nomor 1. Oke, nomor 1. Di sini diketahui vektor A yaitu 1, 1, dan min 1. Sedangkan vektor B yaitu 1, 0, 1. Dan vektor C 2, negatif 1, 3. Nah, di sini ditanyakan adalah tentukan panjang dari penjumlahan ketiga vektor tersebut, atau yang ditanyanya panjang vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Oke, di sini penyelesaiannya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu vektor A ditambah vektor B dan vektor C. Kita lihat kalau penjumlahan kemarin berarti komponennya yaitu sama di sini. Vektornya yaitu di ruang dimensi 3. Berarti yang atas kita jumlahkan dengan atas, kita jumlahkan dengan atas, yang tengah jumlah dengan tengah, jumlah yang tengah, dan bawah kita jumlahkan dengan bawah. Kita lihat di sini hasilnya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 0 ditambah negatif 1. Hasilnya sama dengan 0 ya. 1 tambah 0 kan hasilnya 1. Nah, positif ketemu negatif jadinya negatif. Hasilnya 1 kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu negatif 2 ditambah 1 ditambah 3. Negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1 ditambah 3. Berarti hasilnya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui ternyata komponen dari vektor A ditambah B ditambah C yaitu 402. Sekarang tinggal kita tentukan panjang vektornya. Dengan rumus yaitu panjang vektor AB adalah, nah, kemarin juga sudah kita bahas di pertemuan Zoom ya. Nah, rumusnya yaitu, nah, yang di sini ada A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Pokoknya semua yang komponen yang di sini. Yang komponen di sini kita kuadratin, kita akarin. Oke, jadi hasilnya yaitu akar dari 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16 ditambah 0 ditambah 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi hasilnya yaitu akar 20. Nah, setelah itu kita selesaikan, kita sederhanakan akarnya menjadi 2 akar 5. Akar 20 kan akar 4 dikali akar 5. Akar 4 hasilnya 2. Jadi hasil dari panjang vektor A ditambah panjang vektor ditambah vektor B ditambah vektor C yaitu 2 akar 5. Oke, gimana Sobat Cendekia? Kira-kira masih bingung nggak? Kalau nggak bingung lagi, di sini saya ada contoh soal. Nah, bukan contoh soal ya, soal latihan. Oke. Nah, di sini ada soal latihan diketahui vektor A 1, 1, min 2, vektor B 1, 0, 1, dan vektor C 2, min 1, 3. Tentukanlah panjang vektor 2A ditambah B ditambah 2C. Nah, selesaikan ya. Silahkan tulis di kolom komentar nanti berapa jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua di sini diberikan titik A yaitu 5, 3, dan negatif 1. Sedangkan titik B min 2, 4, dan 3. Dan yang terakhir adalah titik C. Titik C yaitu 1, min 5, 2. Jadi di sini termasuk adalah vektor di R3. Oke. Yang di sini rusuk garis berarah BC mewakili vektor U dan rusuk garis berarah BA mewakili vektor V. Hitunglah vektor U ditambah vektor V. Nah, jadi gimana sih cara menyelesaikan untuk cara mencari vektor U? Di sini sudah ada keterangan bahwa vektor U itu diwakilkan oleh rusuk garis berarah BC. Berarti harus kita selesaikan dulu BC-nya. Nah, vektor U sama dengan BC. Nah, kemarin gimana? Kemarin kita sudah juga bahas yaitu kalau dia BC berarti titik C kita kurangin dengan titik B ya, tepat sekali. Nah, titik C-nya kan 1, min 5, 2 dikurang dengan titik B-nya min 2, 4, dan 3. 1 dikurang negatif 2 hasilnya negatif ketemu negatif positif. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Negatif 5 dikurang 4 berarti negatif 9. 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Itu vektor U-nya. Nah, selanjutnya kita harus mencari vektor V-nya. Vektor V sama dengan ruas
rusuk garis BA. Berarti nanti kita kurangin titik A dikurang dengan titik B. Berarti titik A di sini diketahui 5, 3, negatif 1 dikurang dengan negatif 2, 4, dan 3. Hasilnya adalah 5 dikurang negatif 2, negatif ketemu negatif, positif. Jadinya hasilnya sama dengan 7. 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Nah, kita sudah selesai mencari bentuk vektor U dan vektor V. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Tepat sekali. Tinggal kita jumlahkan, yaitu 3 negatif 9, negatif 1 ditambah dengan 7, negatif 1 dan negatif 4. Oke, langsung aja kita jumlahkan. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Negatif 9 ditambah negatif 1 plus ketemu min, jadinya min. Hasilnya yaitu min 10. Negatif 1 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 5. Nah, berikutlah hasil dari penjumlahan vektor U dan vektor V. Oke, nah gimana? Kira-kira masih bingung nggak? Kalau nggak bingung lagi, berarti silahkan lanjut ke latihan yang kedua. Nah, yang kedua ini diketahui vektor A yaitu 2, 0, 1. Dan vektor B 1, 3, min 1. Dan vektor C yaitu negatif 5, negatif 1, 1. Tentukan vektor A ditambah 3 kali vektor B dikurang vektor C. Nah, ini sama dengan yang contoh soal pertama tadi ya. Silahkan dijawab nanti. Silahkan dijawab di kolom komentar jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah, kita lihat di sini. Bentuk apa ini? Ya, bentuk penjumlahan atau operasi aljabar vektor secara geometrik. Oke, tepat sekali. Nah, di sini kita dilihat di sini ada suatu segi 6. Diketahui ruas garis BC. Ruas garis BC berarti B ke C ya. Ruas garis B ke C yaitu U. Dan ruas garis DE. Ruas garis DE adalah V. Tentukanlah ruas garis EA. Nah, yang ditanya adalah ruas garis EA. Berarti ruas garis di sini ya. Di sini ruas garisnya, ruas garis E ke A. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu dengan cara kita lakukan cara penjumlahan vektor secara segitiga. Nah, kan di sini dia mintakan EA kan, otomatis yang EA ini adalah hasil dari EF ditambah dengan FA. Nah, tinggal kita cari EF. Nah, EF yang diketahui di soal adalah BC. Kita lihat ini ruas garis BC yaitu U. Berarti otomatis kalau yang diketahuinya EF itu adalah kebalikan dari BC. Tepat sekali. Ini berarti EF ini adalah kebalikan dari BC. Kalau kebalikannya kita tulis dari negatif BC. Nah, berarti negatif BC. BC tadi U. Kita tulis langsung EF itu adalah negatif U. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada FA. Sekarang kita lihat FA. Ternyata FA ini, garis yang ini, FA ini ternyata sama dengan OB. Nah, FA ini sama dengan OB ya. Kita lihat FA sama dengan OB. Nah, untuk mencari FA ternyata kita harus mencari dulu OB-nya. Nah, kita harus mencari OB atau kita harus mencari BO ya. Nah, untuk mencari B ke O, untuk mencari ke B ke O, ini kita gunakan rumus segitiga juga. Segitiga yaitu dengan menjumlahkan BC dijumlahkan dengan CO. Nah, CO ini ternyata CO ini sama dengan DE kan? DE di sini diketahui yaitu V. Berarti besar dari C ke O yaitu kita bikin V. Otomatis kita gunakan rumus penjumlahan segitiga dengan BO yang didapatkan oleh BC ditambah CO, artinya BO itu adalah hasilnya U ditambah dengan V. Tepat sekali. Di sini kan BC-nya sama dengan U, CO-nya karena sama dengan DE berarti itu sama dengan V. Berarti hasilnya yaitu U ditambah dengan V. Nah, berarti diketahui BO tadi UV. Sedangkan di sini yang kita perlu adalah FA. Berarti ini adalah kebalikan dari BO-nya. Oke, tinggal kita kalikan negatif aja. Disitulah kita di sini kita kalikan negatif. Berarti EF tadi negatif U dikurang
dikurang dengan, karena di sini adalah kebalikannya tadi, kebalikan dari BO FA ini. Berarti dikurang dengan U ditambah dengan V. Oke, tepat sekali. Jadi hasilnya yaitu sama dengan panjang dari EA ini, EA kita gunakan rumus penjumlahan EF ditambah FA. Nah, hasilnya berarti negatif U dikurang dengan U, hasilnya yaitu negatif 2U. Terus di sini kita lihat lagi. Di sini kan U dikurang dijumlah dengan V kan nggak bisa karena dia berbeda kan. Berarti di sini kita lihat langsung aja kita kurangi negatif U, kita kurang dengan negatif U, hasilnya negatif 2U. Terus negatif dikali positif V-nya, hasilnya langsung aja negatif V. Jadi hasilnya yaitu panjang rusuk atau ruas garis dari EA yaitu negatif 2U dikurang V. Oke. Ya, 3 soal yang telah kita bahas dan juga ada lagi 1 soal latihan untuk yang contoh soal nomor 3. Nah, di sini diketahui ruas garis BC sama dengan U dan DE sama dengan U plus V. Tentukanlah ruas garis CD. Nah, CD yang ditanya. CD-nya yang ditanya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ruas garis CD itu berapa. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.